Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat, apa kabar hari ini semuanya? Semoga kalian dan keluarga sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dengan bersama Bu Wiwi. Kita belajar tema 8 subtema 3 PB1. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu fenomena tentang gerhana matahari dan pembuatan buklet. Oke, kalau kalian sudah siap, kita mulai pembelajaran kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, tentu kalau kalian eh, mendengar fenomena gerhana matahari, mungkin dalam benak kalian akan muncul beberapa pertanyaan. Namanya, apa itu gerhana matahari? Kemudian, kapan terjadi gerhana matahari? Apa bahaya gerhana matahari? Dan ada berapa jenis gerhana matahari? Nah, nanti akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis yang sama, sehingga cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Kalian amati dalam gambar yang ibu tayangkan, matahari, bulan, dan bumi ada dalam satu garis yang sama. Oke, nah itu contoh terjadinya gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari, maka ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu melihat cahaya matahari secara langsung ya. Melihat secara langsung fotosfer matahari atau bagian cincin terang dari matahari. Walaupun hanya beberapa detik, karena itu akan mengakibatkan kebutaan ya, akan mengakibatkan kebutaan. Oleh karena itu, ibu ingatkan apabila kalian menyaksikan gerhana matahari, jangan sekali-kali melihat dalam keadaan langsung, tetapi harus memakai alat khusus untuk melihat gerhana matahari. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, mungkin kalian bertanya apakah gerhana matahari itu ada jenis-jenisnya? Ya, tentu saja ada, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan gerhana matahari total, kemudian ada gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kalian akan ibu informasikan apa yang disebut dengan gerhana matahari total, apa yang disebut dengan gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, di layar slide selanjutnya ini ibu berikan contoh, yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi apabila bagian permukaan bumi terkena oleh bayang-bayang umbra bulan ya. Nah, itu maka disebut dengan gerhana matahari total. Contoh gambarnya seperti ini ketika terjadi gerhana matahari total. Adapun gerhana matahari sebagian, ini gambarnya bisa kalian amati, bentuknya seperti itu. Apabila terjadi jika permukaan bumi ditutupi penumbra bulan, jadi matahari tidak tertutup sempurna oleh bulan. Saat gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang, ya. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama dibandingkan dengan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena penumbra ya penumbra bulan lebih luas dari umbra bulan. Nah, selanjutnya coba amati ini gambar gerhana matahari cincin ya. Betapa indahnya seperti itu. Gerhana matahari cincin terjadi serupa dengan gerhana matahari total.
Yaitu gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi perpanjangan umbra bulan menutupi bumi. Daerah di permukaan bumi yang terletak di perpanjangan umbra bulan mengalami gerhana cincin. Di daerah yang mengalami gerhana ini, matahari tampak bercahaya yang bentuknya seperti cincin dan bagian tengahnya tampak kabur. Belajar tentang fenomena gerhana matahari adalah merupakan sebuah peristiwa alam, di mana itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah, betapa hebat dan maha besarnya Allah, sehingga menunjukkan kepada kita manusia makhluknya untuk berpikir dan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kejadian atau peristiwa yang terjadi bisa dibuat menjadi sebuah buklet. Apa itu buklet? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran untuk menjelaskan suatu informasi kepada pembaca. Nah, biasanya di dalam buklet itu terdiri dari sampul depan dan informasi yang akan disampaikan beserta berisikan campuran tulisan dan gambar. Jadi di dalam buku kecil itu, di dalamnya ada penjelasan tulisan, kemudian ada gambar-gambarnya. Buklet biasanya dipakai juga untuk memberikan informasi tentang sebuah produk. Tapi dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat buklet yang isinya berupa informasi suatu peristiwa. Ya. Contoh buklet yang berisikan tentang suatu peristiwa yaitu buklet peristiwa gerhana matahari. Contohnya, nah buklet gerhana matahari berisikan segala hal yang bersangkutan dengan gerhana matahari, seperti pengertian gerhana matahari itu apa, kemudian prosesnya bagaimana, apa saja jenis-jenis gerhana matahari, dan apa bahayanya kalau terjadi gerhana matahari. Nah, itu semua dicantumkan dalam buklet tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh-contoh buklet yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini lihat oleh kalian, coba amati contoh-contoh buklet ya, contoh-contoh buklet yang berisi tentang peristiwa ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Baik anak-anakku sekalian, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Ibu. Akhir kata, salam sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.